Seperti biasa, selamat datang di Retail Story Film. Seorang agen kepolisian yang menyamar menjadi bagian dari anggota mafia narkoboy berhasil mengungkap kedok dari bisnis haram ini. Namun karena kejadian tersebut ternyata malah berefek panjang hingga mengancam nyawa dari putrinya. Seperti apakah keseruan dari kisah ini? Tanpa berpanjang lebar di awal, langsung saja, dan inilah Homefront. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok geng motor yang diketuai oleh seorang bos gembong narkoboy yang bernama Denny. Ia memiliki seorang putra yang sangat disayanginya, namun karena usianya masih muda dan kurang berpengalaman, sehingga Denny lebih mempercayakan segala sesuatu kepada tangan kanannya yang bernama Phil Broker, yang tidak lain adalah jagoan dari kita semua. Dan ya, Denny dan anak buahnya pun kocar-kacir setelah kepolisian menggerebek markas pembuatan narkoboynya, di mana aksi ini tak lepas dari seorang cepu yang tiada lain tiada bukan adalah orang kepercayaannya sendiri, yaitu Phil Broker, yang ternyata merupakan bagian dari agen polisi yang memang ditugaskan untuk menyamar. You one of us, you fucking rat! Setelah terlibat kejar-kejaran, Denny pun akhirnya berhasil ditangkap, sementara untuk putra kesayangannya harus maut karena mencoba melawan. Alhasil, Denny pun menyalahkan Broker atas kematian putranya. 2 tahun kemudian, berlatar di sebuah kota kecil, kita akan diperlihatkan kepada seorang gadis bernama Maddie yang diganggu oleh seorang anak bernama Teddy dan 2 temannya yang iseng mengambil topinya lalu mendorong Maddie hingga terjatuh. Sehingga ketika Teddy sudah 2 kali diperingatkan untuk tidak mengganggunya, maka inilah yang terjadi. Twice what, loser? Beralih ke sebuah rumah di pinggir sungai kota ini, tempat di mana kediaman Broker berada. Terlihat ia sedang memperbaiki rumahnya bersama sang sahabat yang bernama kita panggil saja Saddam. Namun tiba-tiba Broker mendapat telepon dari sekolah yang memanggilnya datang ke sana untuk membicarakan mengenai perilaku putri kecilnya yang terlibat perkelahian. Dan ya, Maddie ternyata adalah putrinya Broker, jadi masuk akal jika Maddie begitu lihai menghajar si Teddy. Di mana ibunya si Teddy yang bernama Casey pun menyuruh suaminya bernama Jimmy untuk setidaknya menegur Broker agar putrinya tidak berbuat macam-macam kepada putranya. Namun hal itu justru malah berakhir dengan dipermalukan mereka berdua di depan semua orang yang ada di sana. Hey, honey, baby, get in the truck. Get him, Jimmy! Get him, Jimmy! Get in there! Take him down, Jimmy! Arrest him! Get over here! Back off! What the fuck are you doing? Get this motherfucker! Di perjalanan pulang, Casey masih saja terus mengomel kepada suaminya yang dianggap lemah dan tidak bisa berkelahi. Yang karena masih tidak bisa memaafkan kejadian barusan, Casey pun berencana akan mengadukan hal ini kepada saudara laki-lakinya yang seorang jagoan agar mau memberi pelajaran kepada si Broker. Dan inilah Gator, saudara laki-laki Casey yang merupakan bisa dibilang premannya kota ini yang terkenal beringas dan punya nyali besar. Hal ini terlihat dari bagaimana ia mengusir beberapa remaja yang sering memakai barang haram di kawasan tanahnya. Bahkan Gator tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada salah satu dari pemuda tersebut. Selesai mengusir para remaja nakal itu, Gator pun pulang ke rumah dengan Casey yang terlihat sudah menunggu di sana, di mana Casey langsung menceritakan tentang sosok Broker yang jago berkelahi, bahkan berhasil menjatuhkan suaminya Jimmy sehingga besar harapan agar Gator mau memberi pelajaran kepada sosok si Broker. Kembali ke Broker dan Maddie yang terlihat bahagia tinggal di tempat baru mereka setelah insiden dengan si bos gangster beberapa tahun silam. Broker memang sengaja pindah ke tempat baru sebagai bagian dari program perlindungan saksi untuk menghindari kemungkinan adanya serangan balasan dari si bos gangster yang pastinya akan mencoba balas dendam atas kematian putranya. Sementara itu, karena tak ingin masalah kemarin menjadi panjang dan menimbulkan masalah yang lebih besar, Broker pun mendatangi Jimmy untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Yang karena Jimmy pada dasarnya orang baik, ia pun menerima permintaan maaf tersebut. Sepulangnya dari tempat Jimmy, Broker pun mengisi bensin di SPBU terdekat yang siapa sangka ia didatangi oleh 2 anak buah Gator yang diperintahkan untuk menghajar Broker sesuai dari permintaan Casey. Sungguh mereka telah melakukan kesalahan besar, telah berani macam-macam dengan seseorang yang jarang kalah gelut di setiap filmnya.
Gator yang mendengar anak buahnya kalah pun cukup terkejut dengan sosok broker yang ternyata sangat jago sekali, di mana kita akan melihat ia sedang bekerja di tempat kerja rahasianya yang mungkin kita semua terkejut saat mengetahui jika Gator adalah seorang pembuat sekaligus pengedar barang haram kecil-kecilan yang ada di kota ini. Tak terima anak buahnya dikalahkan, Gator pun turun tangan langsung dengan mendatangi kediaman broker tepat saat broker dan Medi sedang asik berkuda. Alih-alih hanya memberi pelajaran menusuk ban mobil dan mencuri salah satu boneka serta kucing milik putri broker, Gator justru malah tak sengaja masuk ke dalam gudang penuh berkas-berkas rahasia milik broker dan mendapati jika broker adalah seorang polisi. Tiba di rumah, Gator terus menelisik berkas tersebut yang akhirnya membuat ia sadar jika broker adalah seorang polisi yang sedang dalam program perlindungan saksi atas kasus kejahatan dengan seorang bos gangster. Yang sebagai pembuat narkoboy kecil-kecilan, Gator tentunya sudah tahu nama besar dari si bos gangster sebagai pembuat dan pengedar barang haram yang punya banyak koneksi dan kenalan sehingga mulailah terbesit sebuah ide untuk mengambil keuntungan dari kasus tersebut. Gator pun langsung menghubungi pacarnya yang ada di kota bernama Cheryl yang diketahui merupakan mantan anggota geng motor. Gator meminta Cheryl untuk segera datang ke tempatnya karena ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Singkat cerita, Cheryl dan Gator pun akhirnya bertemu. Seperti yang kita tahu, Gator adalah seorang pembuat dan pengedar narkoboy kecil-kecilan, ruang lingkup dan jaringannya pun masih sangat kecil sehingga bisnisnya agak kurang berkembang dan hanya diedarkan di sekitaran kotanya saja. Sehingga intinya dari rencana busuk ini adalah Gator meminta Cheryl untuk menemui pengacaranya si bos gangster, memberitahu bahwa Gator mempunyai informasi tentang keberadaan sosok broker yang selama ini mereka cari-cari. Dan sebagai imbalannya, Gator ingin koneksi dan kenalan si bos gangster demi untuk mengembangkan bisnis haram tersebut. Tak butuh waktu lama bagi Cheryl untuk bisa bertemu dengan si pengacara di mana beliau langsung menemui si bos gangster di penjara dan memberitahu bahwa ada seseorang yang mengetahui keberadaan si broker sehingga si bos pun langsung menghubungi para anak buah geng motornya agar segera turun ke lapangan. Dia bernama Cyrus, sosok orang kepercayaan si bos gangster yang ditugaskan untuk menemui Cheryl dan mencari tahu di mana broker berada. Alih-alih membuat kesepakatan terkait imbalan koneksi bisnisnya, Cheryl justru nampak terdesak ketika Cyrus mengintimidasi dan memintanya untuk tidak main-main. Kembali ke broker yang sedang mengantar Medi ke sekolah demi memperbaiki hubungan dia dan keluarga Teddy, Medi pun mengundang Teddy ke acara ulang tahunnya yang hal itu direspon baik oleh Teddy termasuk ibunya. Singkat cerita, ulang tahun pun digelar di rumahnya di mana Teddy dan Casey juga hadir di sana. Yang pada momen ini keduanya resmi berbaikan dan tak ada lagi permusuhan di antara mereka berdua. Terkait kucing Medi yang hilang dan mobilnya yang dirusak, broker pun curhat kepada Saddam yang merupakan sahabat dekatnya. Awalnya broker mengira jika itu adalah perbuatan Jimmy, ayahnya si Teddy, tapi menurut Saddam, Jimmy tidak akan berani sampai melakukan hal seperti itu dan paling mungkin melakukannya adalah kakaknya si Casey bernama Gator. Dari rumor yang beredar, Gator memang sudah lama digosip punya tempat pembuatan narkoboy dan sering petatang petenteng menjadi jagoan di kota ini. Mendengar kata narkoboy, tentunya broker menjadi was-was karena punya pengalaman buruk dengan si bos gangster. Sehingga ia pun segera menghubungi rekannya di kepolisian untuk mencari tahu tentang sosok si Gator ini. Tak butuh waktu lama bagi rekannya di kepolisian untuk mendapatkan informasinya di mana si broker diberitahu bahwa Gator memiliki seorang pacar bernama Cheryl yang ternyata adalah mantan anggota geng motornya si bos gangster. Sehingga hal itu pun cukup membuat broker menjadi was-was akan keselamatan ia dan putri kecilnya. Maka dari itu, broker pun langsung menemui Gator dan Cheryl di sebuah kafe tanpa menjelaskan secara detail masalahnya. Broker pun memperingati mereka berdua untuk jangan pernah memainkan sebuah permainan yang tidak mereka pahami. Setelah keluar dari kafe dan menerima pesan dari rekannya di kepolisian, broker akhirnya berhasil memastikan bahwa sosok yang sedang bersama Gator tadi adalah benar si Cheryl, mantan anggota geng motor si bos gangster. Sehingga untuk memastikan Gator tidak macam-macam lagi, broker pun diam-diam mendatangi tempat pembuatan narkoboy si Gator dan membuat semacam jebakan untuk menghancurkan tempat bisnisnya tersebut. Tak lama, broker pun menemukan kucing milik putrinya yang masih hidup dan bermaksud untuk segera pulang, namun tanpa diduga muncullah beberapa anak buah si Gator yang berhasil membuatnya tak sadarkan diri. Akibat kekalahan mereka tempo hari, para kroco-kroco ini pun menghajar broker dan menenggelamkan kepalanya ke dalam air. Yang ketika perlakuan mereka semakin lama semakin keterlaluan, lalu tiba-tiba
Selesai dari sana, broker langsung pulang ke rumahnya untuk mengajak Medi secepatnya pergi dari kota ini. Tepat di saat bersamaan, kita akan melihat Gator kedatangan tamu yang sudah lama ditunggu-tunggu, yaitu Cyrus dan geng motornya. Setelah deal-dealan tentang kesepakatan dan imbalannya, Gator pun langsung memberitahu lokasi rumah broker dan putrinya, di mana Cheryl diminta untuk mengantarkan mereka semua ke sana. Sementara Gator sendiri memilih untuk tetap berada di sana demi menghindari kecurigaan orang sekitar. Kembali ke broker yang masih belum selesai berkemas, bukannya dibawa nanti saja, broker justru malah menyuruh Saddam untuk sekalian membawa kuda-kudanya dimasukkan ke dalam mobil besar. Sehingga ketika Cyrus dan pasukannya tiba di sana, orang yang pertama kali didatangi adalah Saddam yang kebetulan sedang berada di luar. Tak terduga Saddam berhasil menghabisi satu anak buah Cyrus yang meski akhirnya ia terkena tembakan dan sempat menyalakan klakson untuk memperingati si broker. Yang alhasil alih-alih akan pindah malam ini, broker terpaksa harus mengamankan Medi dan menghadapi anak buah Cyrus sampai tuntas. Saat terjadi baku tembak itulah selalu saja bocil seusia Medi berteriak yang akhirnya membuat ia ketahuan dan ujung-ujungnya membuat broker menjadi kerepotan. Di mana Medi berlari ke arah sungai sehingga broker terpaksa mengejarnya dan ya muncullah Cyrus yang menginginkan pertarungan tangan kosong yang demi untuk melindungi Medi, broker terpaksa melanggar janjinya untuk tidak membunuh lagi demi keselamatan putri tercintanya. Tak terduga Medi bertemu dengan Cheryl yang sebenarnya tak ingin melibatkan anak-anak dalam masalah ini sehingga ia pun memutuskan untuk kabur membawa serta Medi untuk menghindari keributan yang terjadi. Selesai dengan Cyrus, broker pun terlambat mengejar Medi. Beruntung sheriff dan pihak kepolisian segera tiba di sana yang alhasil menggunakan HT yang selalu dibawa Medi berhasil menghubungi ayahnya dan memintanya untuk segera datang menyelamatkan dirinya. Tanpa izin terlebih dahulu, broker pun mengambil alih mobil milik sheriff untuk pergi ke markas Gator, di mana Medi sendiri sudah tiba di sana terlebih dahulu. Yang alangkah terkejutnya Gator saat mendapati Cheryl membawa Medi ke tempatnya tanpa sadar jika keputusan Cheryl ini justru akan membuat mereka berdua berada dalam masalah besar. Tak lama muncullah Casey yang datang ke sana mendengar suara tembak-tembakan dan sirine mobil polisi. Casey hanya ingin memastikan kakaknya tidak terlibat dalam masalah ini, namun setelah melihat Medi ada di sana, Casey pun langsung sadar jika Gator kakaknya ada hubungannya dengan apa yang sedang terjadi. Yang ketika Casey bermaksud menyalakan lampu gudang, tiba-tiba saja lampunya mengalami konsleting hingga membuat gudang tempat pembuatan narkoboy miliknya habis terbakar. Saat Casey sedang melindungi Medi itulah Gator terus mencoba merebutnya sehingga ia pun tak sengaja melepaskan satu tembakan yang membuat Casey adiknya sendiri terluka pada bagian perut. Sehingga karena sudah kepalang salah, ia pun membawa Medi kabur untuk dijadikan sandranya dan sungguh Gator hanya semakin memperkeruh suasana ketika ia membawa Medi kabur bersamanya. Karena tidak hanya polisi saja yang mengejarnya, tetapi juga ayahnya Medi yaitu broker yang pastinya tidak akan membiarkan putri tercintanya terluka atau lecet sedikit pun. Berlokasi di atas jembatan yang kedua pintu masuknya sudah ditutup, Gator pun terlihat menghampiri broker yang masih terjebak di dalam mobil. Yang ketika Gator mengarahkan pistolnya kepada Medi, disitulah broker langsung melepaskan dirinya dan menghajar Gator hingga tak sadarkan diri. Smell the fucking wood burning? Now you connecting the dots. Setelah semua selesai, Gator dan Cheryl pun ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka berdua. Sementara untuk Casey, ia berhasil bertahan setelah tim medis gercep datang menolong. Sementara itu, Saddam juga berhasil terselamatkan dan untuk broker sendiri, nampaknya dia tidak bisa terus-terusan kabur dan bersembunyi sehingga daripada terus hidup dalam kekhawatiran, ia memilih untuk mendatangi si bos di penjara dan menentang secara terang-terangan untuk melakukan duel apabila nanti ia sudah bebas dari penjara. Dan film pun tamat.